semuanya hari ini luar biasa. Pasti semuanya luar biasa dalam keadaan sehat dan senang. Kita bersama-sama bersuka cita. Hari ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu bersama-sama. Walaupun ibu guru di gereja dan anak-anak di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji-memuliakan nama Tuhan. Ya, ibu guru hari ini kita akan beribadah dipimpin oleh Ibu Guru Alfri dan Ibu Guru Tika. Ibu Guru Tika. Kita akan memulai ibadah kita. Semuanya berdiri. Ya, ayo kita berdiri. Ayo berdiri. Dan kita memuji Tuhan dengan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kita semua berteman, kita semua saling mengasihi, dan itu semua karena kasih Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua, baik ibu guru maupun anak-anak sekolah minggu di rumah. Untuk itu kita akan kembali memuji Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kita dengan lagu Kasih Yesus. Masih berdiri semuanya. Sungguh lebih indah dari apapun, bahkan dari pelangi dan dari bunga di taman sekalipun. Untuk itu memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Semua lipat tangan. Oh iya ibu guru lupa, silahkan duduk semuanya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggumu hingga pada pagi hari ini kami semua boleh kembali diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara virtual. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya boleh jadi sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu apa Bu Guru? Aku gereja, dan kamu gereja.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Mana Jempol. Kita akan berdoa, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan masih terus memberkati kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan menolong kami supaya kami mendengar dengan baik. Berkati ibu guru kami supaya dapat berkata-kata sesuai turut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, shalom anak-anakku sekalian. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, semuanya Alkitabnya disiapkan. Oke, kalau sudah siap, ya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, Ibu Guru akan memperlihatkan dulu ada sebuah gambar. Anak-anak semua di rumah boleh mendebak ya, ini kira-kira gambar apa ya? Nah, ini dia gambarnya. Ya, oke, sudah lihat ya. Gambar apa kira-kira? Gambar gedung gereja. Ya. Biasanya kalau kita ke gereja, anak-anak dulu sebelum pandemi ya, sebelum virus corona ada, kita semua sering pergi ke gereja. Nah, di gereja kita biasanya bikin apa? Ayo, iya betul. Kita di gereja berdoa, ya, bernyanyi, membaca firman Tuhan. Apalagi? Ya, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita tentunya ya. Oke, ya saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Ya, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bunyinya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Anak-anakku sekalian,
Minggu lalu kita bersama-sama merayakan apa? Ya, hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia akan naik ke surga. Dia berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan Roh Kudus menjadi penolong bagi mereka. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus dipenuhi oleh kuasa. Ya, mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan kabar baik tentang Yesus. Ya, Yesus yang mampu menyelamatkan orang-orang yang mau bertobat, ya, yang mau bertobat dari segala kesalahan mereka. Nah, waktu itu semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, saat itu mereka itu disebut sebagai jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi di Alkitab kita diceritakan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu, ya. Mereka itu selalu hidup rukun, ya. Hidup rukun artinya apa? Tidak ada yang nakal, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang suka ganggu-ganggu temannya, ya. Mereka selalu senang untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Mereka selalu berdoa, rajin berdoa, ya. Mereka rajin membaca Alkitab, ya. Kemudian hati mereka juga dipenuhi oleh sukacita karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka saling membantu. Kalau misalnya ada orang miskin, mereka suka bantu. Atau misalnya ada teman-temannya yang tidak punya, yang sudah sekolah ya, misalnya ada temannya yang tidak punya pulpen, mereka suka berbagi. Kalau dia punya 2 pulpen, dia kasih temannya 1, ya. Dia tidak pelit, ya. Dia suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, buah dari perilaku mereka itu, ya, membuat mereka semakin hari semakin disenangi oleh banyak orang. Kenapa mereka disenangi oleh banyak orang? Ya tentu karena perbuatan mereka semua baik. Ya, mereka selalu hidup rukun, selalu mau membantu orang, ya, selalu mau peduli terhadap sesama mereka. Nah, kita pun hari ini anak-anak Tuhan, anak-anakku semua yang ada di rumah, ya, Tuhan mau mengingatkan kita hari ini supaya kita juga selaku anak-anak Tuhan pada masa kini, ya, selalu mau meneladani hidup daripada jemaat mula-mula. Ya, apa tadi? Mereka itu selalu mau membantu. Mereka hidup tulus, ya. Nah, salah satu contohnya itu ya, Ibu Guru sudah nih. Mereka rajin membaca Alkitab, ya. Kemudian mereka juga rajin berdoa, ya. Dan mereka suka saling membagi berkat kepada sesama. Nah, kemudian mereka juga selalu bergembira bersama, bernyanyi bersama, ya. Karena mereka sudah diliputi oleh sukacita dari Tuhan Yesus. Nah, karena itu anak-anakku semua, firman Tuhan hari ini juga mengajar kepada kita semua untuk selalu mau meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bisa ya? Nah, pasti bisa dong. Selalu mau minta pertolongan Roh Kudus untuk selalu mau memimpin kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke, demikian cerita kita hari ini. Nah, hari ini cerita kita berjudul tentang saling mendukung di dalam kasih. Nah, kemudian ayat hafalan kita terdapat dalam Kitab Mazmur. Ya, Kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara semua hidup dengan rukun. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Kalau boleh mamanya, papanya boleh merekam, kemudian bisa dibagikan kepada ibu guru supaya bisa ditampilkan di dalam acara sekolah minggu kita pada minggu depan. Ya.
Demikian cerita firman Tuhan. Ya, saatnya kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan oleh karena semua kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, jika ada di antara teman-teman kita yang sakit, kita juga akan berdoa, dan untuk teman-teman kita jika ada di antara mereka yang ulang tahun, kita juga berdoa. Ya, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh lagi datang bersekolah minggu meskipun secara online, ibu guru di gereja dan kami anak-anakmu di rumah, tetapi sukacita tetap boleh kami rasakan karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh dibagikan hari ini, yang boleh mengajak kami untuk selalu saling mendukung di dalam kasih, selalu hidup rukun, selalu mau membantu orang-orang yang berkesusahan, dan juga selalu mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang Tuhan tetap peliharakan mereka di rumah masing-masing, di dalam mereka boleh bersekolah, di dalam mereka bermain, di dalam mereka boleh bergaul. Tuhan tetap peliharakan mereka sehingga mereka tetap boleh sehat, kuat hingga saat ini. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, agar minggu depan kami tetap boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Dan jika ada di antara teman-teman kami juga yang berulang tahun, di sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus berkati mereka, tetap limpahkan sukacita dalam hidup mereka bersama dengan orang tua mereka, dengan saudara-saudara mereka, dengan semua orang yang mereka kasihi, sehingga mereka tetap boleh mengalami sukacita oleh karena Tuhan yang telah menambahkan usia mereka setahun lagi. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan kami sekolah minggu di Jemaat Ora et Labora. Tuhan tetap tolong agar kami juga semua selaku guru-guru yang ada tetap setia boleh melakukan pelayanan kami, karena biarlah segala kemuliaan pelayanan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Inilah segala doa kami, syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus sempurnakan karena doa ini telah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, oke. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan kita akan kembali memuji Tuhan. Silakan Ibu Guru. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai apa? Harus saling mendukung di dalam kasih, harus hidup rukun, dan tetap meminta pertolongan Roh Kudus dalam melakukan apapun yang Tuhan Yesus kehendaki. Baik. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu sama lain. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang ada di rumah, persembahannya dimasukkan di dalam amplop, dilipat rapi, dan nanti orang tuanya akan membawa di gereja, entah itu dimasukkan di dalam kotak persembahan ataupun diserahkan kepada pengurus sekolah minggu. Jadi jangan lupa berikan persembahan ya. Kita akan berikan persembahan kita akan menyanyi lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah
sedang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sesaat yang lalu juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada kepada orang tua kami, Tuhan berkati agar boleh digunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bu Guru, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu. Kita akan menyanyi lagu K-A-S-I-H atau kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semua yang kami lakukan, biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan berkenanlah kepada kami Tuhan untuk minggu depan kami boleh tetap berkumpul bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bu Guru. Iya, demikian sekolah minggu Minggu kita, kita. ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya anak-anak sekolah minggu tetap bersuka cita meskipun beribadah dari rumah, tetapi kita tetap bersuka cita karena masih ada Tuhan yang terus memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.